Selamat datang lagi di channel Samsul Jaya Motor ya. Ini kasus Beat YST generasi kedua. Permasalahan sistem kerja tailmeter tidak bekerja, cuman di engkol motor masih bisa hidup ya. Ini kontak tailmeter tidak bekerja. Yang pertama kita cek adalah tegangan aki ya, tegangan aki wajib 12 volt. Nanti kita cek dari sekring utama ini, terus sekring ECU, backup, ini sekring full pump, klakson, dan tailmeter ya. Ini tailmeternya. Jadi sekarang ini kita cek dulu dari jalur sekring utama, sekring ECU. Ini tidak perlu saya cek dulu. Kita cek ini sekring utamanya ya, normal ya, normal 13 volt. ECU juga ya, normal. Sekarang kita cek dari output kontak ke relay. Output kontak ke relay pada saat kontak on ini harus keluar 12 volt. Kalau warna kabelnya sekring dipasang terlebih dahulu ya, karena dia tidak ada supply dari ini. Kita pasang, matikan kontak terlebih dahulu, pasang. Karena ini sudah ada 12 volt, sekring juga aman ya. Ini kita cek output kontaknya. Nya apa kabelnya. Nah, sekarang cek di 12 voltnya ya. Nah, ini dari kontak 12 ya, standby 12 voltnya normal. Berarti kalau misalnya ini keluar 12 volt sudah normal, output kontak tidak normal, kita cek dari jalur setelah ini terpasang. Kalau dia ini keluar 12 volt, berarti yang bermasalah bisa jadi jalur tailmeter. Tapi kalau yang bermain kita cek sekringnya ini putus ataupun tidak ada arus, bisa jadi ground, ECU, atau relay ya. Kita cek. Ini pada saat kontak on ternyata tidak ada arusnya ya. Berarti relay ini tidak bisa menyuplai arus 12 volt ke full pump, tailmeter, dan klakson ya. Jadi ini kemungkinan besar bermasalah. Tadi output kontaknya normal, bisa jadi dia relaynya atau groundnya. Jadi ini sekarang tinggal kita ngecek dari relaynya terlebih dahulu. Setelah relaynya dia normal, berarti ini bermasalah di groundnya, ataupun nanti akan saya lakukan pembypassan jalur 12 volt standby ke sini. Kalau dia tailmeter hidup, berarti yang bermasalah di bagian relay atau ground. Ini sebenarnya agak ekstrim. Hanya dilakukan sama yang paham saja ya. Kalau tidak paham jangan coba-coba.
kalau nggak pengen ECU nya bledos. Saya kontak off kan dulu. Ini kan saya lakukan, ini posisi 12 volt standby ya. Jadi ini 12 volt standby ini saya paksakan pindah ke sini untuk jalur 12 voltnya. Sekarang kita kontak on, coba lihat termometernya. Ya, ini termometer bekerja. Kita cek starternya. Starternya bekerja. Berarti ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi dari relaynya ataupun dari jalur ground ke ECU ini. Coba lihat videonya. Jadi ini untuk relay ini sendiri mendapatkan supply bekerjanya berdasarkan output kontak dan ground ECU ya, bukannya masa ya, ground. Jadi ini saya cek posisi relaynya. Kalau untuk pengecekan relay, kita cek posisinya ini dikasih 12 volt arus. Ini kita masukkan ke sini saja, saya pasang kabel seperti ini. Ini, nah seperti ini ya, ini kabel ke sini. Ini kasih min, ini kasih arus plus. Ini kita tester. Bila pada saat kena arus ini min plus ini kena tester. Kena arus plus aki, ini minnya aki, ini otomatis kan sudah standby 12 volt. Kita cek di APO di sini. Bisa cek APO di sini, ini plusnya, ini masanya. Kalau ini keluar 12 volt berarti relay normal. Tapi ini kalau tidak keluar 12 volt berarti relay bermasalah. Untuk pengecekan relay ya. Ini sebenarnya ini trik saya sih. Kalau mungkin ada teman-teman yang bisa ngecek trik lainnya menggunakan alat, silahkan. Jadi saya ulangi lagi. Ini dikasih kabel. Tujuannya ini pindah ke sini ya, ini dikasih kabel untuk plusnya, ini masa, ini otomatis mendapatkan supply 12 volt standby. Nanti ini pada saat dikasih masa dan plus, relaynya akan memindah ke sini 12 voltnya. Ini kita cek pakai APO, ini kasih APO plus, ininya masanya harus keluar 12 volt ataupun lebih. Berarti misalnya dia keluar 12 volt, berarti relay ini normal. Berarti yang bermasalah di bagian ground. Jadi ini saya cek dulu relaynya ya, di push dulu aja. Setelah saya pastikan ini relay ini normal, ternyata di sini juga tetap termometer tidak bekerja. Berarti permasalahannya adalah di bagian ground ECU. Ini. Apakah kita harus ganti ECU? Kalau untuk yang belum paham, saya yakin ECU ini pasti diganti. Cuman untuk di trik Samsul Jaya Motor ini tidak akan saya ganti ECU-nya, dan saya akan merubah jalur grounding ECU-nya ke sistem bypass ya. Terus simak untuk troubleshoot termometer tidak bekerja. Ini saya akan lakukan proses pembypassan terlebih dahulu di push. Ya, ini yang akan saya lakukan proses pembypassan ya. Ini kita potong untuk groundnya. Kita cari output dan input kontak. Ambil solder, di push dulu ya. Untuk kasusnya termometernya tadi ya, termometer tidak bekerja, untuk sistem starter tidak bekerja karena yang bermasalah di bagian ground ECU nya. Ini saya akan melakukan pembypassan ya, karena ini tidak ada jalan lain terkecuali kalau mau normal harus ganti ECU ya, karena ECU harganya mahal, itu tidak mungkin, konsumennya pasti terlalu keberatan. Jadi ini akan saya lakukan pembypassan untuk penambahan ground ECU nya ya, dan ini caranya seperti ini. Mungkin ini saya pasang terlebih dahulu ya. Ya, untuk posisi setelah disolder, kita kencangkan tutup isolasi ya. Kita solder ya, solder semua kencang. Ini kita isolasi. Ini dari roller ya. Kalau kita malah mengisolasi dengan cara seperti ini, pada saat ketemu yang sempit, ini lebih mudah ya.
Bagi yang nanti belum paham bisa masuk ke kolom komentar ya. Kabel dicek semua terpasang, soket-soket terpasang, tinggal kita relay kita pasang ya. Tadi diingat-ingat cara pengecekan relay tadi, mungkin dengan alat mungkin lebih enak ya. Tadi hanya kita menggunakan ampometer. Sekarang kita sudah pastikan kondisi soket terpasang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Voltmeter hidup dan sistem starter pun bekerja ya. Jadi untuk kasus sistem voltmeter dan starter di motor Beat Echo ini saya anggap selesai. Saya hanya minta mudah-mudahan ini share trouble saya bermanfaat ya. Tidak lupa saya minta share, subscribe, like dan komentarnya. Bagi untuk yang tidak paham bisa masuk ke kolom komentar. Jadi ini kasus hari ini mulai dari Beat Street yang sudah ketemu penyakitnya, cuman lagi nunggu alatnya. Tadi posisi Supra X125 sudah selesai, yang APS, Vario sudah selesai, Vixen pun sudah dibawa pulang. Yang untuk Vixen 3C1 kasus power supply, ini Vixen juga sudah selesai. Dan terakhir kasus Beat Echo ya, ini pun sudah selesai, alhamdulillah. Selalu ikuti channel Samsul Jaya Motor di YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.